kasih setiamu yang ku rasa lebih tinggi dari langit biru. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang satu-satunya ada di dalam setiap duka maupun suka kami. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu siap dengan kebenaran firman Allah. Hamba-Mu yang Kau pakai hari ini untuk membawakan firman-Mu tetap tinggal dalam pengurapan Allah yang maha tinggi. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan. Apa yang hamba ucapkan benar-benar perkataan Tuhan. Segenap umat Tuhan ada dalam perlindungan Allah. Ini doa syukur kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk kami berdoa, amin. Shalom. Kita akan membaca kebenaran firman Allah dalam 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. Ayat 11 kita akan baca mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-23. Kalau tidak keberatan kita berdiri sekali lagi. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-23. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya ayat ganjil. Bapak Ibu semua saudara yang kekasih, katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah kisah yang pernah tercatat dalam Alkitab, di mana Daud itu
mengadakan semacam seremoni atau upacara pemindahan tabut perjanjian, tabut Allah dari rumah Obed Edom yang sudah tinggal di sana selama 3 bulan dan dipindahkan masuk ke Yerusalem, saudara. Kisah ini sangat terkenal, bahkan sempat dibuat lagu, saudara, oleh anak sekolah minggu. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Ini lagu simple, saudara. Tapi kalau kita membaca kisah ini mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-23, dari ayat 11 sampai ayat 23 ini, kita akan melihat di sana ada begitu banyak hal ilahi yang terjadi. Kompleksnya peristiwa ini membuat banyak sekali hal ilahi terjadi bersamaan. Yang pertama, di sana terjadi semacam upaya memuji Tuhan di luar di luar normal, saudara. Alkitab catat bahwa Daud memuji Tuhan sekuat tenaga, saudara. Ini sekuat tenaga ini bukan hanya bertepuk tangan biasa, saudara. Bukan hanya menari biasa. Saya mau gambarkan mungkin sekuat tenaga. Saudara pernah lihat orang Jawa menari, saudara? Atau orang yang kalau konser dangdut nyanyi yang kayak sampai jatuh-jatuh itu dia menari sekuat tenaga, saudara. Sampai patah-patah dia menari, saudara. Itu sekuat tenaga. Artinya sekuat tenaga itu dia menyanyi, menari, memuji Tuhan tanpa ada rasa malu, saudara. Itu sekuat tenaga. Orang yang melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga tanpa ada rasa minder, tanpa ada rasa apapun yang membebaninya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu sekuat tenaga, itu kita melakukan tanpa ada tekanan dan tanpa ada beban. Nah, ini yang harus kita pahami. Hal ilahi yang pertama yang terjadi di situ adalah bagaimana Daud menjadi seorang pemimpin yang memimpin pujian, saudara. Menjadi seorang pemimpin yang menjadi kepala dari puji-pujian di hadapan Tuhan, saudara. Di gereja, seorang pendeta yang tidak memahami pujian dan penyembahan, dia tidak akan bisa membawa umatnya itu memuji dan menyembah, saudara. Karena seorang pemimpin itu harus lebih etosnya daripada yang dipimpin, saudara. Alkitab mencatat Daud itu raja, saudara. Raja itu punya wibawa lebih tinggi dari saya, saudara. Apalah pendeta, waktu itu ada imam itu raja itu luar biasa. Tapi Alkitab mencatat ketika tabut perjanjian itu masuk, Daud itu menggunakan baju efod. Memang Alkitab catat Daud itu adalah seorang raja, imam, dan nabi, saudara. Dia bukan sekedar raja, tapi dia juga nabi. Alkitab Kisah Para Rasul katakan bahwa dia nabi, saudara. Nah, dia menggunakan baju efod itu tidak sembarang dikenakan oleh orang pada masa itu, saudara. Baju efod itu hanya dikenakan oleh suku Lewi, oleh orang-orang yang melayani, yang dipilih Tuhan di tabut tabernakel, saudara. Nah, Daud mengenakan baju efod, dia menari sekuat tenaga, saudara. Saya tidak bisa membayangkan menyesekuat tenaga itu sudah di sana keringat, ya kan? Sudah di sana bau, saudara. Ini kita bercerita tentang Timur Tengah di masa itu, saudara. Sekitar tahun 3000-an sebelum Masehi, saudara. Itu panasnya, bukan semodern ini. Kalau kita kan, apalagi gereja besar-besar, mau suka tenaga bagaimanapun tidak akan keringatan, saudara. Ada AC-nya. Malah kalau saudara terlalu effort juga pulang masuk angin. Daud menari sekuat tenaga di hadapan rakyat. Dia memimpin seluruh pasukan yang bahkan Alkitab catat setiap ini Daud dikenal sebagai seorang bapa yang membangun pujian dan penyembahan yang hebat di hadapan Tuhan. Selain dia memuji Tuhan dengan segenap hati, Alkitab catat setiap para yang membawa tandu tabut itu berjalan 6 langkah, Daud mempersembahkan korban, saudara. Betapa lamanya upacara itu, saudara. Saya membayangkan, anggaplah perjalanannya 1 kilo, saudara. Itu 1 kilo itu paling pendek mungkin. 1 kilo berjalan, 6 langkah itu berapa meter, saudara? 6 langkah itu kalau kita lihat ubin ini ubin ini kalau nggak salah ini berapa ya? 40 cm ini. 40 cm. Jadi 1 langkah, 1, 2, berarti 6 kali 4, 2 meter. Setiap 2,5 meter lah, saudara. Setiap berjalan 2,5 meter, dia mempersembahkan korban. Itu persiapannya butuh banyak waktu. Jadi setiap 2,5 meter mungkin perjalanannya memakan sekitar 15-20 menit, saudara. Kalau dia sekitar 2 kilo, saudara, berarti ada sekitar 15 menit kali 10. Banyak, saudara. Saya tidak dapat hitung. Lama perjalanannya hanya untuk memuji Tuhan, saudara. Saudara pernah menyanyi berapa lama, saudara? Boleh 15 menit nggak berhenti-berhenti, langsung bilang, oh, pemimpin pujian ini nyanyi-nyanyi terus
Tapi Daud, saudara, seharian itu dia melakukan pujian. Itu merupakan gebrakan pujian penyembahan pada masa itu. Sehingga jangan heran kalau Daud dikenal sebagai seorang pemuji dan penyembah, saudara. Dia bahkan rela memuji Tuhan seharian, saudara, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu hal yang pertama, hal ilahi yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, ketika Daud selesai sampai di Yerusalem, dia mempersembahkan korban, dan Alkitab mencatat dia memberkati segenap umat Israel di dalam nama Tuhan, saudara. Ketika pujian penyembahan itu terjadi, hal ilahi selanjutnya yang terjadi adalah berkat, saudara. Amin. Ketika ada pujian dan penyembahan di rumah kita, ketika ada pujian dan penyembahan yang sekuat tenaga di gereja itu, dimanapun kita berada, maka ketika itu ada, maka di sana pasti ada berkat. Tetapi tidak cukup hanya di situ, saudara. Saya bilang ini kisah yang sangat kompleks. Terjadi pujian penyembahan yang sangat besar, terjadi berkat yang melimpah di sana. Tetapi jangan salah, saudara, di bagian akhir cerita ini, di sana juga ada kutuk yang terjadi kepada Mikal, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Alkitab catat dengan jelas, ketika dia melihat Daud itu menari-nari, dia bilang begini, saudara, Allah, Raja Israel merendahkan diri, menelanjangi dirinya di hadapan para budak. Apalah kamu ini? Akibat dia memandang rendah orang yang memuji Tuhan, saudara. Di dalam gereja banyak terjadi hal seperti itu. Ketika orang menyanyi, kasihan, saudara, karena mungkin suaranya fals, dia menyanyi sekuat tenaga, saudara, di gereja. Fals, sudah terganggu nih tante di sini, di samping dia. Suara kayak apa? Kayak kambing itu, nyanyi kuat-kuat, saudara. Hati-hati, saudara. Orang yang menganggap rendah pujian dan penyembahan, akibatnya di sini Tuhan memberikan semacam kutuk kepada Mikal. Alkitab catat sampai matinya dia tidak mendapat anak, si Mikal ini, saudara. Padahal dia anak raja. Kenapa? Hanya satu kesalahan, dia menganggap rendah upaya orang untuk memuji dan menyembah. Apapun kadar saudara, apapun bagaimanapun cara saudara memuji Tuhan, jangan sekalipun kita melihat orang lain yang sementara memuji Tuhan itu dan kita anggap remeh, saudara. Karena akibatnya fatal, saudara. Akibatnya fatal. Boleh kita terserah mau nyanyi seperti, mau nari, mau bertepuk tangan, mau seperti apa, tetapi ketika Daud dipandang rendah oleh Mikal, dia bilang begini, saudara. Ketika Daud pulang, ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Saul. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku. Lebih daripada itu, engkau akan memandang aku rendah, tapi aku bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Ini seorang yang tahu memuji dan menyembah, saudara. Dia bahkan rela dipandang rendah oleh orang udik, ini nggak tahu bergaul. Tetapi ketika kita memahami esensi dari seorang yang tahu menyembah dan memuji, saudara, dia bilang begini, di hadapan Tuhan yang memilih aku akan merendahkan diri lebih daripada ini. Kata merendahkan diri ini adalah setingkat dengan begini. Di bahasa sehari-hari saya mau katakan begini, dia bilang begini, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku menjadi raja, di hadapan Tuhan itu aku bahkan rela mengutukkan diriku lebih daripada ini, saudara. Dia bahkan rela jadi terkutuk di hadapan Tuhan demi memuliakan Tuhan. Itu bahasa Daud, saudara. Dia bahkan rela menjadi orang yang tidak berarti. Dia bahkan rela menjadi orang yang dipandang rendah. Dia bahkan rela menjadi orang yang bukan siapa-siapa, siapa kamu, tetapi demi memuji Tuhan dia rela bayar harga itu, saudara. Dia raja, dia bukan rakyat biasa, saudara. Ini kalimat yang mengubah paradigma musik gereja di dunia hari ini, saudara. Hari ini kita akan sedikit belajar bahwa melayani itu adalah melayani Tuhan. Melayani itu adalah kita memberikan yang terbaik sekuat tenaga kepada Tuhan. Kita menjadi umat Tuhan, bergereja, memuji Tuhan, beribadah, kita semua lakukan untuk melayani Tuhan. Bahkan kita berani sampai berkomitmen bahwa bahkan saya rela dihina, dipandang rendah, dicap kudik oleh orang lain demi untuk nama Tuhan. Amin. Dia yang memilih kita hari ini, saudara.
Kita tidak mungkin ada di sini kalau tidak dipilih Tuhan. Kita tidak mungkin ada di sini kalau kita tidak dipilih Tuhan. Saudara, dari sekian banyak orang yang jadi Kristen, kita yang jadi Kristen, dan sekian banyak orang yang beribadah, kita yang datang beribadah, saudara. Tidak mudah membagi waktu atau memberi waktu di kebun ini, saudara. Apalagi cuacanya bagus sekali ini. Ada dua cuaca ini dipakai, saudara. Yang pertama bisa dipakai tidur, yang kedua bisa dipakai mancing. Itu di kebun, saudara. Berapa banyak orang yang rela membayar harga untuk hari Minggu? Hari Minggu kamu gereja kan tiap hari Minggu, tapi ikan gabus itu nggak ada tiap hari Minggu. Bisa saja kamu mancing hari ini nggak dapat dan sebagainya. Ini kita kongko jarang loh kita ketemu, kita nggak punya waktu. Kita ini kerja terus, jadi cuma hari Minggu kita free. Ingat, saudara, orang yang mampu memahami pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan sebagai pelayan gereja, sebagai umat Tuhan, jangan cuma di mulut, saudara. Memuji menyembah bukan cuma di mulut, saudara. Menyanyi lagu rohani bukan karena cuma sekedar menyanyi saja, saudara. Apakah kita sanggup merelakan yang lain? Apakah kita sanggup membayar harga, merendahkan diri lebih daripada ini, menjadi terkutuk demi nama Tuhan? Mampukah kita, saudara? Banyak orang Kristen hari ini, kalau dia dipilih, dipakai di gereja, oh rajin dia ibadah. Tapi kalau dia cuma jemaat biasa, dia malas ibadah, saudara. Atau kalau misalnya dia menyanyi, alasan nggak tahu lagu, saudara, nggak tahu lagu. Tapi kalau lagu dunia sekali dengar langsung tahu. Saya pernah bahas itu, saudara. Saya tidak akan bahas lagi di sini lebih panjang. Tetapi saudara, marilah kita bersama-sama memahami apa yang dilakukan oleh Daud. Daud itu dia tidak melihat siapa-siapa, dia hanya melihat Tuhan yang dia puji, dia hanya melihat Tuhan yang dia sembah. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Daud ini diberkati Tuhan, saudara. Bahkan Salomo itu diberkati Tuhan karena Daud. Kenapa? Karena Daud rela melakukan apapun, bahkan rela menjadi terkutuk demi Tuhan, saudara. Itu Daud. Oleh sebab itu di generasi selanjutnya, kenapa Yesus itu anak Daud, saudara? Spesial. Pertanyaannya, apakah Daud tidak berdosa? Daud berdosa, saudara. Bahkan dia mengambil istri orang, dia melakukan zina, pembunuhan berencana, mengambil milik orang. Tetapi saudara, dia adalah seorang yang rela melakukan apapun demi mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara. Dia rela menjadi seorang, bahkan dalam tanda petik, dia rela menjadi seorang penjilat di hadapan Tuhan demi untuk dikenan Tuhan, saudara. Itu Daud, saudara. Di dunia kerja mungkin kita lihat rekan-rekan kita, jadi penjilat kelas kakap, saudara. Demi apa coba? Demi supaya dapat nama di hati si pimpinan. Tapi berapa banyak orang Kristen menjilat Tuhan, dalam tanda petik ya, saudara, menjilat Tuhan, menjadi penjilat di hadapan Tuhan, menjadi rendah, menjadi hamba, menjadi semacam orang yang tidak berharga di hadapan Tuhan supaya mendapatkan perkenanan Tuhan. Tidak ada, saudara. Tidak banyak orang Kristen seperti itu. Tidak banyak yang rela merelakan hidupnya, bahkan nyawanya, saudara, tidak banyak, saudara. Tidak banyak. Daud itu tidak betah kalau lihat orang lain diberkati Tuhan. Dia juga ingin mendapatkan berkat yang sama. Kenapa sampai Daud memindahkan tabut perjanjian ini? Awal mula dipindahkan tabut perjanjian itu, tiba-tiba ada peristiwa di perjalanan, Uza meninggal. Sementara bawa tabut itu meninggal, ada insiden yang terjadi dan Tuhan tidak berkenan, Tuhan bunuh dia di waktu itu. Nah, saat itu takut si Daud untuk bawa langsung ke Yerusalem. Dia singgahkan di rumah Obed Edom selama 3 bulan, saudara. Selama 3 bulan Alkitab catat, rumah Obed Edom diberkati Tuhan, saudara. Tabut perjanjian itu adalah bukti kehadiran Tuhan. Daud tak paham persis, wah, Obed Edom diberkati. Dia adalah tipe orang pengikut Tuhan, orang Kristen hari ini yang tidak betah melihat orang lain diberkati, saudara. Apa rahasia mereka diberkati? Banyak orang Kristen sok-sok rohani, saudara. Ketika dia melihat rekan gerejanya diberkati, dia bilang begini, oh, mungkin bukan waktunya Tuhan, waktunya mereka saja diberkati, tunggu waktu saya. Tidak, jangan begitu, saudara. Kita cari tahu kenapa dia diberkati Tuhan. Apa yang dia lakukan sehingga dia diberkati Tuhan, saudara. Kok Bapak ini kelihatan gak susah-susah, Bapak ini kelihatan penuh damai sejahtera. Kita mulai, mungkin Tuhan
Ya mungkin ini berkatnya satu. Jangan saudara, kita melihat dia diberkati, kita tanya, kita cari tahu kenapa dia diberkati. Oh mungkin dia rajin berdoa, dia rajin. Kita ikut teladan itu saudara. Daud itu adalah tipe orang yang tidak betah melihat orang lain diberkati Tuhan. Ketika dia melihat rumah Obed-Edom diberkati Tuhan, dia langsung perintahkan pindahkan tabut itu. Yerusalem juga butuh diberkati saudara. Amin. Ketika dia menyambut itu, dia menjadi seorang, dalam tanda petik ya saudara, menjadi seorang penjilat di hadapan Tuhan waktu itu saudara. Saudara mungkin agak apa saya menggunakan kata penjilat, karena penjilat ini negatif saudara, tetapi sebenarnya nggak ada kata negatif. Negatif itu tergantung konteks. Menjadi penjilat, kenapa saya bilang menjadi penjilat? Dia memuji Tuhan sekuat tenaga, bahkan setiap 6 langkah orang berjalan dia mempersembahkan korban. Bukan penjilat itu saudara. Dia melakukan apapun demi menyenangkan hati Tuhan saudara. Bahkan dia merendahkan diri, dipandang rendah oleh istrinya sendiri, bersama dengan para budak dia menari. Wah ini luar biasa. Saya coba membayangkan peristiwa waktu itu ketika Yerusalem itu dimasuki oleh tabut perjanjian. Daud sadar bahwa di mana tabut Tuhan itu ada, di situ Tuhan berada, dan tempat itu diberkati Tuhan. Amin. Saudara, hari ini Tuhan ingin memindahkan tabut perjanjian itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah perjuangan kita, di tengah-tengah sakit kita, di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Tabut itu akan datang di tengah-tengah hidup kita. Apa yang kita lakukan? Berusahalah sekuat tenaga menyenangkan hati Tuhan, karena kehadiran Tuhan itu mahal harganya saudara. Kehadiran Tuhan itu tidak ada harganya, bahkan tidak terbatas. Saudara tidak dapat menukar dengan apapun untuk Tuhan hadir di hidup kita. Ketika Tuhan hadir, maka kita harus lakukan sesuatu saudara. Siapa bilang kita diam-diam saja? Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah berkati, lalu kita diam-diam saja? Alkitab catat dengan jelas, kita harus mencoba menjadi orang yang bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan, rela saudara. Kalau hari ini saudara rasa kita sudah diberkati Tuhan, tabut perjanjian itu ada, tabut Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga kita, wajiblah kita bersyukur dan melakukan apapun untuk Tuhan saudara. Amin. Kalau kehidupan sudah diberkati Tuhan, suami diberkati Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, ingat bahwa itu Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita untuk merayakan kehadiran Tuhan itu. Mari kita belajar untuk memuji dan menyembah. Memuji dan menyembah, saya tidak bicara cuma pujian saudara, saya tidak bicara cuma lagu. Alkitab mencatat pujian dan penyembahan itu bahkan sampai digerakkan tangan. Alkitab mencatat mereka menggunakan berbagai macam musik saudara, konser saudara. Oleh sebab itu saya tipe pelayan, karena saya dari basicnya pelayan altar musik saudara. Saya bahkan sekecil apapun ibadah itu, kalau memang bisa pakai musik yang paling bagus, kita pakai musik yang paling bagus saudara. Kalau memang memungkinkan, bisa disediakan, kita pakai musik entah 3 orang, entah 2 orang, karena Alkitab mencatat pernah satu waktu demi untuk menyenangkan hati Tuhan, kita buat semua, kita kasih semua saudara. Masalah rusak urusan belakangan saudara. Masalah rusak urusan belakangan, itu urusan Tuhan saudara. Kenapa? Semua berkat yang kita dapat hari ini, semua yang kita nikmati hari ini, itu karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Saudara punya baju baru di rumah, pakailah untuk melayani Tuhan saudara. Jangan cuma pakai di pesta. Saudara punya sepatu Cinderella saudara, jangan disimpan, nanti hilang satu. Pakailah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya senang kalau ibu-ibu datang itu kelihatan cantik, senang juga lihatnya saudara. Datang ibadah, kalau di Manado itu kayak red carpet saudara, segala macam. Ada yang pakai baju SD masih kelewatan saudara, ada yang bajunya belum selesai dipakai masuk ibadah, itu kelewatan saudara. Maksud saya pakai baju terbaik saudara, pakai baju terbaik. Kalau ada topi bagus, pakai topi saudara, supaya nggak masuk angin kepalanya. Kalau ada selendang, pakai selendang. Terus Pak Pendeta kalau ada emas, pakai. Tapi kalau apa, jangan digoyang-goyang di gereja, nanti keganggu yang di sebelah, malah jadi syak saudara. Saya sarankan Bapak Ibu melakukan apa saja untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang sekali kalau kita puji saudara. Tuhan senang sekali kalau kita puji. Tapi ingat saudara, di sisi yang lain, dalam kejadian yang sama, ada berkat, ada pujian, penyembahan, tapi ada juga kutuk yang jadi kepada Mikal. Kenapa saudara? Karena dia memandang rendah. Saudara tahu cerita tentang Lucifer saudara. Banyak orang tahu ceritanya ketika dia jatuh ke dalam dosa itu. Kenapa saudara? Karena dia sombong, ingin menyamai yang maha tinggi. Awalnya dia siapa? Dia adalah salah satu jenis malaikat namanya kerubim saudara.
Kerubim itu adalah malaikat yang ditaruh patungnya itu di atas tabut perjanjian. Alkitab catat di sini ada kerubim di atas tabut perjanjian. Kenapa kerubim? Karena kerubim ini adalah malaikat penjaga kemuliaan Tuhan, saudara. Allah bertakhta di atas kerubim. Betapa tingginya makhluk ini, saudara. Dia yang melindungi takhta, dia yang melindungi kehadiran Tuhan, dia yang melindungi kemuliaan Tuhan. Di suatu waktu si Lucifer merasa besar, saudara. Dan Alkitab mencatat dalam perjanjian lama, saudara, di dalam tubuh Lucifer ini ditanamkan semua jenis alat musik, saudara. Semua jenis alat musik. Si Lucifer ini sebenarnya namanya bukan Lucifer ya, saudara. Tidak disebutkan dengan jelas namanya siapa, cuman Lucifer itu artinya bintang fajar. Lucifer itu merupakan terjemahan Alkitab, terjemahan Latin Alkitab Vulgata. Bintang fajar itu dalam bahasa Latin disebut dengan Lucifer. Maka kemudian hari dia disebut dengan Lucifer, saudara. Nah, dia ini di dalam tubuhnya diciptakan semua jenis alat musik. Jadi ketika dia memuji Tuhan, Allah disenangkan, saudara. Ketika dia memuji Tuhan, di situ ada suara 1, suara 2, suara 3, suara setengah, suara 1/4, ketukan semua alat musik semua. Jadi bayangkan makhluk ini, saudara. Dia diciptakan dalam kesempurnaan. Dia diciptakan dalam tidak ada yang sebanding dengan dia, saudara. Tetapi dia jatuh, saudara. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan lewat kebenaran firman Allah. Kenapa manusia itu gampang didekati dengan musik, gampang jatuh dalam dosa dengan musik? Ingat, saudara, pemusik yang paling handal di dunia ini, bahkan di sorga, saudara, itu iblis. Dia pemusik yang paling handal, tidak ada dapat menandingi dia, tidak ada makhluk lagi seperti dia, saudara. Sekarang siapa yang memuji Tuhan? Siapa yang menyembah Tuhan? Ketika yang memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan adalah manusia, saudara. Bayangkan, Tuhan yang terbiasa dengar suara merdunya Lucifer, tiba-tiba dengar suara falsnya si ibu. Tapi Tuhan berkenan. Amin. Biasa dengar Lucifer nyanyi, Tuhan senang. Tiba-tiba ada satu ibu fals suaranya nyanyi, tapi Tuhan berkenan. Karena Tuhan tidak lagi dengar suara, tapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Tuhan melihat effort kita, saudara. Tuhan tidak peduli kita sehebat apapun menyanyi. Tuhan tidak peduli suara kita berapa oktav sampai bikin pecah kaca, saudara. Tapi Tuhan melihat, Alkitab katakan, bagaimana tenaga kita dipergunakan sekuat tenaga. Oleh sebab itu, saudara, kalau ada kesempatan memuji menyembah Tuhan, laksanakan. Kalau ada kesempatan menyembah Tuhan atau melayani Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Seperti kita melayani Tuhan yang sangat luar biasa. Dia telah memberkati kita hari ini, saudara. Daud menyambut tabut itu dengan effort yang luar biasa, dengan sebuah perayaan yang tidak pernah ada perayaan semegah ini dalam perjanjian lama, saudara. Bahkan ini mungkin lebih megah dari pondok daun pada waktu itu, saudara. Bahkan ini lebih megah dari tahun Yobel, karena tabut perjanjian itu datang pada waktu itu, saudara. Daud membuat suatu kegiatan biasa menjadi sebuah perayaan. Kenapa, saudara? Di kemudian hari, Daud ini dikenal sebagai seorang pemazmur yang sangat hebat. Daud merupakan patron bagi pelayan musik, saudara. Menjadi seorang pelayan altar, seorang pemusik, seorang penyanyi, pemuji, itu patronnya Daud hari ini, saudara. Bagaimana Daud, bahkan dia dalam Alkitab kita lihat bahwa bahkan dia sementara dalam kesusahan pun, saudara, dia bermazmur. Semua dijadikan nyanyian sama Daud, saudara. Mungkin kalau hari ini dia hobi main bola, saudara, ketika dia tendang bola, selebrasinya bukan show, saudara, seperti Ronaldo. Dia mungkin akan berselebrasi, puji Tuhan saya bikin gol. Dia akan bermazmur, saudara. Dia akan melakukan apapun hidupnya, dia memuji Tuhan. Ini orang yang sangat luar biasa. Saudara, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan panjang lebarkan kebenaran firman Allah. Dalam bentuk apapun kita memuji Tuhan, menyanyi dengan mulut kita, bertepuk tangan, menari, bahkan berdansa, saudara, seperti apapun, sekuat tenaga, jika itu kita lakukan bukan untuk Tuhan, maka itu percuma, saudara. Di dalam pujian dan penyembahan, di dalam melayani Tuhan, ada berkat yang menanti. Amin. Tidak sia-sia saudara menyanyi, tidak sia-sia saudara memuji Tuhan. Daud mengajarkan kita bahwa ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati, kita akan diberkati Tuhan. Di sisi yang lain, ketika kita menganggap rendah pujian dan penyembahan, maka yang akan kita dapat adalah kutuk, saudara.
Itu sebuah cerita yang sangat luar biasa. Saudara baca lagi di rumah, memaknainya, minta Roh Kudus untuk menerangkan lebih lanjut. Saya sampaikan kebenaran firman Allah di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita, kan kita semangat untuk menjadi jemaat Tuhan yang tahu memuji dan menyembah, menjadi pelayan Tuhan yang paham betul apa sebenarnya memuji Tuhan itu. Kebenaran firman Allah saya tibakan di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita renungkan kebenaran firman Allah sambil kita nyanyikan pujian.